Halo, selamat datang di pekan kali ini, yaitu pekan dari tanggal 27 November sampai dengan tanggal 3 Desember tahun 2023. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Kita mulai bacaan pada hari ini dengan melihat bulan purnama. Kalau kita lihat exact aspek untuk opposition, sun and moon, transit kita lihat bulan purnama di Gemini tanggal 27 November tahun 2023, yaitu ketika hari Senin. Dan kalau kita lihat di sini makna dari bulan purnama di Gemini, the answers you need are coming, ya. Ini full moon in Gemini. Discuss is a reminder that it's important to speak your truth, but remember that your words have consequences and impact your listeners. Right now, you need to guard against indiscretion. The answers you need may well come soon. The issue you're facing could well be one or few conversation away from being resolved. Ya, jadi tinggal sedikit lagi dibahas. Nanti semuanya udah selesai. If you're inquiring about a love situation, a little flirting may be called for. If you're in the middle of an argument, this card comes to you as a reminder of the old very non-Gemini messages. Least said, soonest mended. It's good to talk, but be careful you aren't causing yourself any issue with your words. Words have enormous power. As a metaphysician put it, your word is your one. You create magic and your own reality every time you express yourself. Oke, saya perlu membaca karena ingin mendapatkan inti dari apa sebenarnya bulan purnama di Gemini. Jadi kalau kita lihat nih sebenarnya kata-kata itu menjadi sangat powerful ya. Karena memang Gemini kan pengaturnya Merkurius. Merkurius adalah intelektual yang sifatnya sangat cepat berubah, bergerak. Jadi dia selain intelektual juga perjalanan di dalam kota atau perjalanan atau kesibukan bolak-balik yang tidak bukan perjalanan panjang atau pindah tempat dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, di sini yang diingatkan adalah selain ini kita udah tinggal deket lagi gitu ya ke satu solusi, dan solusinya membutuhkan pergerakan secara intelektual maupun kalau di sini mungkin juga ada gerakan, tetapi ingat bahwa dengan kemampuan magic tanda petik, kemampuan kita berkata-kata itu juga kita diminta untuk terus waspada. Itu pada tanggal 27 ya, jadi saya lewat tanggal 25 26-nya, silahkan lihat video di sebelum ini. Nah, pada hari Senin atau tanggal 27 ini kita lihat posisinya relatif banyak garis merah yang langsung berkaitan dengan bulan, baik yang square maupun yang oposisi. Dan dengan demikian membentuk segi 4, itu bulan berada di, kalau 12 yang waktu Indonesia bagian barat itu ada di 2 derajat 26 menit, dan yang di sekitaran itu termasuk Saturnus, kemudian Lilith, tentu saja karena depannya matahari. Yang masih dekat dengan matahari adalah Mars, actually Mars dan Ceres. Jadi kalau kita lihat memang masalah keuangan itu ya, karena Ceres, Mars dan matahari itu cukup lama conjunction, maka memang temanya sudah cukup lama, mungkin udah dari 1 bulan yang lalu sampai 1 bulan ke depan itu masih masalah keuangan yang harus ada pemecahannya. Dan karena ini adalah bulan purnama di Gemini, maka saya melihat
bahwa yang akan terselesaikan itu adalah masalah keuangan tersebut, dan karena ini berada di derajat awal dari lawannya Gemini itu adalah Sagittarius, maka memang yang salah gitu, artinya yang harus diperbaiki adalah prinsip utamanya gitu dalam mengelola keuangannya tersebut. Jadi bukan hanya besaran uangnya, mungkin itu juga masalah terbesar ya, tetapi lebih dari itu bagaimana kita mengelola dengan baik keuangan tersebut. Jadi kalaupun sudah dikembalikan ya, katakanlah, atau uang itu sudah jumlah tertentu sudah dibuat balance, tapi metode atau cara penanganannya itu masih menjadi isu yang besar karena dia juga square dengan Saturnus. Jadi kalau saya melihat ada perubahan dalam kebijakan atau aturan dalam pengelolaan keuangan yang bisa membawa pada penyalahgunaan yang tidak biasa, yang biasanya orang berpikir masa sih orang akan melakukan hal yang tidak etis seperti itu, tapi kenyataannya tetap terjadi gitu, entah satu dan lain hal alasannya, tapi ternyata ada pihak yang memang tanda petik tidak tahu malu atau memang tidak biasa mengikuti norma atau tidak merasa bahwa melanggar norma itu adalah hal yang sangat buruk seperti itu. Dan itu diskusi seperti itu terjadi pada hari Senin ya, dan ini membuka wawasan baru banyak orang tentang bagaimana mengelola satu urusan dikelola. Dan kalau kita lihat ini tujuan utamanya adalah if you are smart enough, maka kita perlu untuk selalu mengikuti aturan tersebut siapapun posisinya. Kalau memang harus ada persaingan, harus ada kekuatan, tetap harus ada aturan mainnya. Itu hari Senin dalam ya sebenarnya ya, bulan purnama ini dalam, pokoknya artinya setelah hari Senin ini kesepakatan tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap pengelolaan satu urusan itu menjadi hal yang sangat penting. Hari Selasa itu kita lihat di sini bulan oposisi dengan Merkurius dan bulan ada di Gemini. Membuat square juga dengan Juno, trine dengan Chiron. Ya, kembali lagi ini adalah argumen tentang satu kontrak atau satu kesepakatan perjanjian di mana perlu dilakukan satu perbaikan, tetapi argumennya seperti tidak pernah berhenti bergerak gitu loh. Jadi memang beberapa pihak yang terkait dengan situasi yang dibahas mulai dari hari Senin itu sama-sama bersikeras dalam mengambil posisinya. Hari Rabu bulan oposisi dengan Merkurius masih sama. Sekarang focal pointnya sudah menjadi Neptunus. Nah, ini adalah situasi di mana tadinya ketika masalah itu hanya urusan dari yang langsung berkaitan ya, yang bersangkutan, sekarang udah tidak bisa lagi hanya melibatkan orang-orang yang bersangkutan tersebut. Ini harus ada pihak ketiga atau mungkin lebih besar lagi ya, publik gitu ya, yang mengatur semua ketidaksepakatan ini. Argumennya masih terus berjalan. Ya, itu hari Rabu. Hari Kamisnya, hari Kamis nih saya melihat lebih ke dalam diri sendiri ya. Jadi kegiatannya tuh lebih individual mungkin ya, personal, atau kalaupun terkait dengan orang lain tidak harus langsung berkaitan, tetapi kita terus berkoordinasi dengan pimpinan dari urusan ini gitu ya, terutama fokus pada bagaimana menangani masalah yang
tidak biasa ini gitu. Jadi tetap sebenarnya kan ini urusan nih kayak nggak habis-habis nih, adalah hal yang ajaib tanda petik, artinya nggak nyangka aja gitu, yang harusnya orang tuh nggak usah dibilangin udah tahu gitu ya, tapi kok ya masih kecolongan, masih lewat gitu ya. Nah, hari Jumat bulan masih di Cancer, masih banyak kegiatan yang harus dikerjakan sendiri ya. Jadi ini mungkin membuat konsep ya, terutama membuat konsep, menuliskan sesuatu, dan ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Tetapi memang kembali lagi ada kesan persaingan yang kuat di antara tokoh-tokoh perempuan, itu yang saya rasakan ya. Tapi barangkali yang saya sebut dengan tokoh perempuan itu bukan real tokoh perempuan, tetapi ideologi tentang pengelolaan bisnis, pengelolaan urusan. Dan itu kayaknya problemnya besar banget, dan kita lihat matahari juga membuat T-square dengan kakinya Saturnus dan saya lupa namanya ya, Lilith ya. Ini kembali lagi battle of sexisnya keluar ya. Jadi antara maskulin feminin itu udah mulai kerasa ya, tapi lebih terasa pada hari Jumat, battle of sexist, dan ini benar-benar sangat tajam. Jadi kayak saling menyalahkan, dan biasanya battle of sexes itu tidak ada titik tengahnya. Titik tengahnya adalah kompromi. Jadi mau melepaskan sebagian dari keras kepalanya masing-masing. That's the only way. Dan saya nggak melihat itu ada jalan yang mudah. Nope. Ya, tapi barangkali memang harus dilewati saja, dimengerti apa yang menjadi sisi perjuangan dari masing-masing pihak yang saling bertentangan tersebut. Hari Sabtu bulan ada di Leo dan membuat trine dengan matahari, Mars, dan Ceres. Kalau saya melihat situasi ini sebenarnya situasinya jauh lebih baik, atau paling tidak kita jauh lebih memahami dan menerima, denialnya udah semakin dikit ya, tidak hanya kita, barangkali pihak luar, tapi tetap tekanan atau tension itu masih tinggi. Kalau hari Sabtu terutama dengan ini antara ayah dan anak ya, saya rasanya seperti itu. Jadi bukan suami istri, tapi kayak antar generasi gitu ya, ayah anak, kakek dan cucu, seperti itu barangkali. Tapi somehow karena situasinya juga ada kekeluargaan, jadi walaupun ada perbedaan dalam generasi gitu ya, tapi tetap bisa dicarikan jalan tengahnya, mudah-mudahan ya. Walaupun kembali lagi itu juga bukan hal yang mudah, karena ini memang sudah dibawa dari hari Senin ini, garis merahnya tuh kental banget gitu ya. Hari Minggu, iya, hari Minggu kita bertemu dengan beberapa pihak penting ya. Kita mencoba untuk menyelesaikan masalah, tetapi dari awal kita udah paham posisinya adalah bukan posisi yang bersedia untuk kompromi, tapi dihadapi saja, karena seberapapun kita mencoba bergerak dari situasi yang stuck ya, tapi kalau kita sudah bicara, somehow ada yang bergerak juga, paling tidak dari pandangan mengenai apa yang terbaik untuk semua pihak, tapi kayaknya komprominya tidak akan terjadi pada pekan kali ini. Oke, jadi kalau saya lihat temanya pekan dari tanggal 27 November sampai 3 Desember tahun 2023 adalah konflik berkepanjangan,
uh, argumen yang intensif. Tetapi sebenarnya kalau kita bersedia untuk melewati proses argumen ini, tesis antitesis, debat, ya, maka kita tinggal selangkah lagi untuk mencapai satu kesepakatan, walaupun kesepakatannya barangkali tidak dihasilkan pada pekan kali ini, tetapi lebih pekan depannya. Itu yang saya lihat. Sekarang kita masuk ke Rumi. Satu kartu diacak dan kita ambil yang tengah. Secret Soul Sister. 37, 10, 1. When you are conscious, a cloud of sadness surrounds you. When you're beyond consciousness, the moon rests in your arms. Jadi kalau kita terlarut pada kondisi mengasihani diri sendiri, ya kita cuman dapat energi emosi yang sangat negatif, korosif untuk kita. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa ini juga akan berlalu gitu ya, justru kita bisa mengendalikan emosi kita, maka kita bisa mengendalikan situasi. Jadi ini kayaknya ini membutuhkan tingkat ketenangan yang tinggi untuk kita bisa keluar dari situasi yang penuh argumen. Intinya seperti itu. When you are conscious, the beloved moves out of your reach. When you are beyond consciousness, the ecstasy of love moves your way. Jadi di sini kan memang karena bulan purnama di Merkurius, intelektualitas, argumen atau logika itu mengambil peran sangat tinggi, which is ternyata jawabannya bukan di logika. Karena kalau di logikanya nggak pernah mencari titik selain logika, maka yang terjadi adalah perdebatan yang tidak berhenti, tabrakan antara argumen yang tidak menuju pada kompromi. Kembali lagi ceritanya masih sama, argumennya sangat tinggi. Capek banget memang ya, saya juga udah ngebayangin karena saya bukan tipe orang yang suka berargumen. Jadi buat saya itu lebih mudah lari daripada menghadapi. Buat saya nature-nya seperti itu, tapi dari bacaan ini justru kita harus menghadapi. When you are conscious, you are depressed like fall. When you are beyond consciousness, the winter cold feels like spring. All your wavering is due to your longing to be stable. Look for instability until you become stable. Jadi ini kan situasinya sangat tidak stable, dan itu adalah situasinya Merkurius ya, continue untuk bergerak gitu ya, moving, which is kita butuh kestabilan. Tetapi ini seperti berada di atas jembatan layang, apa istilahnya, yang dengan tali itu kan nggak stabil. Setiap gerakan kita menggerakkan seluruh jembatan tersebut. Tapi kalau kita udah belajar nature dari gerakan jembatan tersebut, kita ikut bergerak mengikuti, sama kayak kita di dalam bis atau di dalam kereta berjalan, kita mengikuti ritme pergerakan tersebut, maka kita bisa antisipasi gerakan kita dan kita in control. Nah, yang bergerak itu adalah emosi kita yang diakibatkan dari argumen yang gak pernah berhenti. Kan pengen marah ya kalau kita diajak ngomong yang menurut kita gak masuk akal. Rasanya pengen ngelempar sesuatu gitu kan ya, pengen nimpuk gitu, atau kita yang ditimpuk gitu ya. Tapi kita tetap harus bisa kendali ya, jangan terlalu dimasukkan ke hati, keep on moving, resilient untuk bisa sampai pada titik di mana keputusan bisa mengubah situasi status quo yang rasanya tidak pernah bisa bergerak. Nah, ini kan berat banget memang situasinya. Kita terus bergerak mencari titik tengah ya, mencari cahaya, mencari solusi, dan ternyata solusinya memang kita harus
let go sesuatu, kompromi. Kompromi itu kan mencari titik tengah dengan merelakan sebagian dari kemenangan kita itu tidak kita peroleh. Dari kartu yang jumping, pertama Grasshopper Spirit, take a leap of faith. Iya, jadi ini kembali lagi, kalau tadi situasinya adalah tidak stabil, maka kita harus loncat kan, leap, loncat dengan penuh keyakinan, terus bergerak seperti grasshopper atau jangkrik ini. Setiap kali loncat. Right now you are poised to jump up into the next level of your life and move forward into something even better than you could have ever imagined. When grasshopper spirit appears, it is a fortuitous time to take a leap into the unknown, for grasshopper spirit represents the innovative spirit that says, why not? And has faith in the powers of co-creation. Ya, jadi pokoknya jangan takut sama unknown ya, hal yang tidak kita ketahui. Ini adalah saatnya kita bergerak, karena kalau kita masih nunggu informasi sampai jelas, semua orang udah loncat, kita ketinggalan. Dan kalau kita ketinggalan berarti kita barangkali kehilangan kesempatan juga. Bukan berarti saya menyarankan untuk ceroboh, bukan, tetapi di sini kita menggunakan intuisi kita dan pembelajaran masa lalu. Karena semuanya itu sebenarnya ada polanya. Kalau kita memang mau mencari atau membuat analisis pola dari satu urusan. Memories, cherish memories of loved one. When you lose someone dear to you, it leaves an everlasting void, and with it you lose your personal sense of peace. Ya, jadi ada perasaan kayak kehilangan, kita merindukan sesuatu ya, entah itu orang atau situasi yang menenangkan tersebut. Jadi restless gitu ya, rasanya kangen itu kan restless, nggak tenang, anxious, cemas. Oke, kalau ini yang terakhir semua jumping, see your, ini previous eventsnya, see beyond the current situation. Jadi sebenarnya kita udah punya kemampuan kok membuat antisipasi, menggunakan intuisi kita, melihat pola dari satu kejadian ke kejadian yang lain, dan itu kita bisa menggunakannya sebagai penerang kita ya, sebagai arahan, pemberi arahan pada kita. Enjoy success and happiness, karena artinya kita menggunakan pelajaran masa lalu untuk keberhasilan kita yang berikutnya, karena kita udah tahu apa yang membuat kita berhasil atau tidak berhasil, dan kita memilih yang sesuai dengan hasil yang kita inginkan, mengarah pada hasil yang kita inginkan, dan choose your path, this is your call. Kita yang punya pilihan tersebut. Jadi jangan larut sama kemana situasi ini membawa kita pergi. Kita punya pilihan, dan itu yang diingatkan. Kita milihnya apa? Milih terus berada di dalam kebimbangan, atau kita maju selangkah, mengambil satu keyakinan terhadap sesuatu yang mungkin memang bisa salah, bisa benar, tapi setidaknya setelah melakukan sesuatu kita belajar sesuatu dari situ juga. Itu sih. Kemudian dari tarot yang klasik, minggu lalu The Fool sebagai hasil, tapi kebalik. Jadi kan memang minggu lalu saya ingat kalau sarannya adalah tidak mengatakan dulu, atau kalaupun mengatakan itu memberi sinyal bahwa memang situasinya belum diputuskan, semua masih ngambang. Tapi somehow mungkin universe sudah menentukan ini jalannya, suka nggak suka sudah ditentukan gitu ya, The Fool. Jadi kita percaya, kita mulai satu hal yang baru, membuka pikiran untuk the new beginning. Nah, ini challenge-nya sensitif ya. Ini kan karena posisinya challenge, berarti sesuatu yang menghambat. Jadi karena kita masih baru belajar tentang yang kita lakukan ini ya, new love, sensitive gitu ya. Jadi kita gampang banget terbawa emosi. Advice-nya ready to give up, repeating mistake. Ini, oh ya. Jadi
advice-nya ini kan kayaknya kartu negatif, tapi kalau dibuat advice adalah jangan putus asa. Kalau kita membuat kesalahan, ini namanya periode trial and error. Tentu saja errornya akan ada, tetapi kita harus siap untuk mengulang semua dari awal. Tadi yang saya cerita, kalau memang dari minggu lalu kita masih ngambang, tapi kita punya keyakinan kita mulai bergerak, berarti kan kemungkinan untuk kita melakukan kesalahan juga tinggi. Tanamkan di hati kita, it's okay. Kita berkembang dengan mengalami langsung satu kesalahan supaya belajar lebih baik kemudian. Outcome-nya adalah earn reward, fruits of labor, luxury, self-sufficiency, discipline. Ini Nine of Pentacles. Jadi kita semakin percaya diri. Anyway, jadi ini kita masuk situasi baru dan kita challenge-nya adalah sensitif. Tapi gunakan periode ini untuk trial and error. Semakin kita sering mencoba, salah mengulang lagi, kita semakin percaya diri dalam menghadapi situasi ini. Jadi kita nggak kayak anak kecil yang baru masuk seperti ketika itu adalah sebuah challenge gitu, tetapi justru kita menjadi Nine of Pentacles yang penuh percaya diri. Semua udah ada di kita. You are not a floundering failure. Exactly, no? Jadi kalau gagal, jangan putus asa, terus berjalan. You are a stunning success. Ya, jadi jelas sekali bacaan kali ini adalah kita berada di situasi penuh dengan argumen, rasanya pengen lari tapi jangan, terus hadapi saja. Kalau kita kalah dalam battle, yakinlah kita tidak kalah dalam the war-nya gitu ya. Kalau kita melakukan kesalahan, maka jangan lupa untuk mencatatnya dan mencobanya lagi keesokan harinya, karena sebenarnya ini adalah proses trial and error dan ujung akhirnya adalah kita akan menjadi orang yang berhasil. Oke, semangat. Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.